Pemirsa Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto melawan KPK digelar Selasa hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengacara Todung Mulia Lubis akan memimpin 12 pengacara untuk membela Hasto Kristianto. Hasto akan melawan status tersangka yang ditetapkan oleh KPK kepadanya pada 24 Desember lalu dengan mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasto telah mengajukan gugatan pra-peradilan tersebut pada 10 Januari lalu. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjelang sidang pra-peradilan Hasto melawan KPK, kami telah tersambung dengan jurnalis Tribunnews.com Rahmat Fajar Nugraha. Selamat pagi rekan Rahmat. Pagi, Mbak. Baik, Rahmat, bagaimana situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjelang sidang pra-peradilan Hasto? Ya, Mbak Safira, saat ini di Pengadilan Negeri Selatan terlihat awak media tengah berkumpul menunggu jalannya persidangan yang akan dijadwalkan dihelat pada jam 10 pagi begitu, Mbak. Adapun saat ini ataupun tadi terlihat sejumlah tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto telah tampak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari Todung Mulia Lubis, Magdir Manan hingga Roni Talapesi begitu. Adapun untuk dari kubu KPK sendiri terlihat belum ada di lokasi begitu. Baik, terkait dengan tadi sudah dikatakan bahwa Todung Mulia Lubis akan menjadi pemimpin yang memimpin 12 pengacara Hasto. Selain Todung dan juga Roni Talapesi, adakah tokoh-tokoh PDIP lainnya yang turut hadir untuk mendampingi Hasto hari ini? Tidak ada, Mbak. Mungkin kita bisa langsung melihat sesi press conference, Mbak, bersama tim kuasa hukum Hasto. Selesai, Pak. Jangan. Itu enggak? Hah? Itu enggak tidak? Jadi penuh dengan kesalahan, penuh dengan politisasi. Sementara kita sebetulnya ingin penegakan hukum itu steril dari tekanan-tekanan politik. Tapi saya tidak segan-segan mengatakan kita mencium ada tekanan politik mungkin pada sidang berikut. Bang, 12 siapa aja? Ya, saya belum mau bocorkan ya. Bang Todung, Itu terlalu prematur ya. Kita mau bocorkan sekarang. ada 12 pengacara, mungkin bisa didetailkan siapa aja nih, Bang Todung? Oh, yang hadir di sini ada Pak Magdir, ya, ada Pak Patka, ada Pak Joy Tommy, ada Pak Roni, ada Alphonse, ada Ibu Erna, ada Rido, ada Pak Rido, dan ada yang belum hadir pada kesempatan ini dan pada waktunya akan hadir, ya. Saya lupa namanya, tapi ada yang hadir. Oke, makasih ya. Halo, Mbak. Halo, baik Fajar. Ya, itu baru saja pernyataan dari kuasa hukum dari Hasto Kristianto, yaitu Todung Mulia Lubis, terkait jalannya persidangan hari ini begitu. Baik, berarti memang dari kubu Hasto sebagian pengacara sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Betul. Tinggal menunggu dari kubu KPK. Nah, apakah Betul. tadi juga sempat disinggung terkait hal-hal ataupun bukti-bukti yang akan diajukan dalam sidang pra-peradilan hari ini, Rahmat? Tadi dikatakan oleh pengacara dari Hasto Kristianto, yakni Todung Mulia Lubis, bahwa pihaknya belum bisa menyebutkan bukti-bukti apa yang akan dibawanya di persidangan karena itu disebutnya terlalu prematur begitu. Baik, lalu dari KPK sendiri juga belum membuka apa saja yang akan diajukan dalam bukti hari ini? Belum ada informasi terkait bukti-bukti yang akan disampaikan oleh kubu KPK terkait penetapan tersangka Sekjen PDIP begitu. Baik, terima kasih rekan Rahmat Fajar Nugraha atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
Pemirsa, seperti diketahui, perkara yang digugat oleh kubu Hasto Kristianto dalam sidang pra-peradilan di PN Jakarta Selatan hari ini terkait penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus mantan kader PDIP Harun Masiku. Roni Talapesi, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, mengatakan bahwa tim hukum Hasto telah bersiap dalam sidang perdana pra-peradilan hari Selasa ini. Bahkan ada sebanyak 12 pengacara yang akan ikut bersidang yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Hukum Hasto, Todung Mulia Lubis. Namun, Roni enggan merinci sejumlah bukti yang disiapkan oleh tim hukum dalam melawan KPK nanti. Di sisi lain, Roni juga meminta kepada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan agar tetap tenang menyikapi perkara yang tengah dijalani oleh Hasto. Dia juga menegaskan pihaknya akan hormat dan patuh terhadap seluruh proses hukum. Sementara itu, KPK menyatakan siap untuk menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Sekjen PDIP tersebut. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengatakan lembaganya akan menyerahkan seluruh bahan yang ada untuk menghadapi gugatan tersebut. Sidang itu rencananya akan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Ruang 5 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Tunggal Juyamto ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Hasto diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku, yang hingga saat ini Harun Masiku masih buron. Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, daerah pemilihan 1 Kalimantan Barat, yaitu Maria Lestari. Selain itu, Hasto dikenakan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Dia disebut membocorkan operasi tangkap tangan pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Dia diduga meminta Harun merendam handphone dan segera melarikan diri. Tadi sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tim kuasa hukum dari pihak Hasto. Todung Mulia Lubis tampak akan memimpin 12 pengacara tersebut, dan tadi juga sudah tampak hadir Roni Talapesi. Namun dari 12 pengacara yang akan mendampingi Hasto belum sepenuhnya lengkap. Nanti dikatakan Todung bahwa yang lainnya akan bersiap di ruang persidangan. Sementara itu, berdasarkan pantauan dari jurnalis Tribunnews.com, Rahmat Nugraha, bahwa hingga pukul 9.55 belum ada tim kuasa hukum dari KPK yang tampak tiba di lokasi. Selesai, Pak? Jangan, jangan. Ditunda. Ditunda tidak. Ceng, ayo ceng. Selesai, Pak? Jangan. Ditunda. Ditunda tidak.
minta penundaan 3 minggu. Nah, untuk itu kami sudah bersikap untuk meminta hanya paling lama 2 minggu. Ya. Baik. Kalau kita tunda seminggu, kita pada libur panjang. Saya kira teman-teman sudah ketahui liburan panjang. Jadi kita tunda sidang berikut yang panggilan yang kedua, yaitu hari Rabu tanggal 5 Yang Januari. izin apa berkenan untuk ditunda 10 hari supaya agar lebih 10 hari tanggal berapa itu? agar lebih waktunya lebih efisien. 10 hari tanggal berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya sama itu. Nanti jatuhnya itu kan tanggal 27 merah, 28 merah, 29 merah. Tanggal 31 saya ujian terbuka. Kebetulan saya ujian terbuka di Solo. Tanggal 30 saya ada sidang tipikor di Jakarta Pusat. Jadi mau tidak mau kita tanggal 4 atau tanggal 5. Tanggal 5 aja ya. Tanggal 3 Senin saya sudah tipikor. Senin Rabu itu saya datangnya sudah tipikor. Tapi Rabu tanggal 5 itu pas kosong. Boleh ya, tanggal 5 ya. Baik. Ya. Yang mulia mohon izin kami adalah poin perbaikan permohonan kami. Baik, silakan. Berkenan. Terima kasih. Silakan disampaikan. Ya. Baik, dari pemohon oleh kuasanya menyampaikan perbaikan permohonan. Tentu perbaikan permohonannya kan harus diketahui permohon ya. Nanti pada hari sidang tanggal 5, nanti tolong perbaikannya tolong jangan disampaikan kepada pihak termohon. Baik mulia. Baik, demikian sebelum kita tutup, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi oleh pihak kuasa pemohon? Ya. Satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa perbaikan permohonan ini tidak kami lakukan dengan poin karena itu cukup banyak perbaikan. Jadi mohon yang hormat agar supaya perbaikan ini diterima sebagai satu kesatuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apakah nanti seandainya pihak KPK dalam hal ini hadir pada persidangan, apakah yang mulia sudah memutuskan kader pos dalam persidangan kita lebih lanjut? Karena menurut kami juga harus menyesuaikan kader pos itu dengan saksi-saksi dan ahli-ahli yang datang. Terima kasih. Baik, tentu jalannya persidangan bisa lancar, bisa sesuai dengan jadwal, dengan ketentuan undang-undang. Tentu nanti penyusunan perkara harus kita susun bersama-sama. Kita sepakati bersama-sama. Tentu kami sebagai hakim, kemudian pemohon dan termohon. Jadi pada sidang ketiga termohon itu kita bersama-sama susun agendanya untuk ditaati bersama. Saya kira itu. Ada lagi? Baik, dengan demikian
Ceng, ayo ceng. Itu enggak? Itu berarti enggak? Ceng, ayo ceng. Selesai Pak? Ya Pak? Itu enggak? Itu berarti enggak? Ceng, ayo ceng. Selesai Pak? Ya Pak? Itu enggak? Itu berarti enggak? Ceng, ayo ceng. Selesai Pak? Ya Pak? Itu enggak? Itu berarti enggak? Ceng, ayo ceng.
Selesai Pak, terima. Jangan ya Pak. Itu enggak? Hah? Itu enggak sidang? Kanan ya. Sebelah siapa ya? Ceng, ayo ceng. Selesai Pak, terima. Jangan ya Pak. Itu enggak? Hah? Itu enggak sidang? Kanan ya. Sebelah siapa ya? Ceng, ayo ceng. Selesai Pak, terima. Jangan ya Pak. Itu enggak? Hah? Itu enggak sidang? Kanan ya. Sebelah siapa ya? Ceng, ayo ceng. Selesai Pak, terima. Jangan ya Pak. Itu enggak? Hah? Itu enggak sidang? Kanan ya. Sebelah siapa ya? Ceng, ayo ceng. Selesai Pak, terima. Jangan ya Pak. Itu enggak? Hah? Itu enggak sidang? Kanan ya. Sebelah siapa ya? Ceng,
siapa ya? Ceng, ayo Ceng. Mungkin kita perlihatkan dulu. Ada permohonan resmi dari termohon ya. Kita penundaan 3 minggu. Nah, untuk itu kami sudah bersikap untuk meminta hanya paling lama 2 minggu. Ya. Baik, ya. Kalau kita sudah seminggu, kita pasang itu untuk panjang. Ketika teman-teman sudah pada liburan panjang. Jadi kita tunda sidang itu dengan panggilan 2, yaitu hari Rabu tanggal 5. Kemudian Benar. izin Pak berkenan untuk ditunda 10 hari supaya agar Kita lebih 10 hari tanggal berapa itu? agar lebih waktu lebih kecil. 10 hari tanggal berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya sama itu. Nanti jatuhnya itu kan tanggal 27 merah, 28 merah, 29 merah. Tanggal 31 saya ujian terbuka. Kebetulan saya ujian terbuka di Solo. Tanggal 30 saya ada sidang tipikor di Jakarta Pusat. Jadi mau tidak mau kita tanggal 4 atau tanggal 5. Tanggal 5 aja ya. Karena tiga Tanggal 3 Senin saya sudah tipikor. Senin Rabu itu saya datangnya sudah tipikor. Tapi Rabu tanggal 5 itu pas kosong. Boleh ya tanggal 5 ya? baik. Ya. Yang mulia mohon izin kami ke poin perbaikan permohonan Baik, silakan. para berkenan. Terima kasih. Silakan. Ya.
ketiga permohonan ini kita bersama-sama usul agendanya untuk ditaati bersama. Dan ada lagi? Baik, kemudian sidang perkara pra-peradilan nomor 5 kita tunda pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2026 dengan agenda memanggil kembali pemohon karena pada hari ini belum hadir. Kemudian sudah
tanggal 5 itu pas kosong. Boleh ya, yang 5 ya? Baik. Ya. Yang mulia mohon izin, kami ada poin perbaikan permohonan Baik, silakan. pada pergerak. Terima kasih. Silakan disampaikan. Ya. Baik, dari pemohon oleh kuasanya menyampaikan perbaikan permohonan. Tentu perbaikan permohonan ini kan harus diketahui oleh pemohon ya. Nanti pada hari sidang tanggal 5, nanti tolong perbaikannya tolong disampaikan kepada pihak termohon. Baik, mulia. Baik, demikian sebelum kita tutup, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi oleh pihak kuasa pemohon? Ini yang mulia, Ya, satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa perbaikan permohonan ini tidak kami lakukan dengan poin karena itu cukup banyak permohonan. Jadi mohon yang hormat agar supaya permohonan ini diterima sebagai satu kesatuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apakah nanti seandainya pihak KPK akan mengambil hadir pada permohonan, apakah yang mulia sudah memutuskan kadar dalam persidangan yang kita lanjut, karena menurut kami juga harus menyesuaikan kadar itu dengan saksi-saksi dan ahli yang datang. Itu terima kasih. baik. Tentu jalannya persidangan bisa lancar, bisa apa namanya sesuai dengan jadwal, bagaimana ketentuan undang-undang. Tentu nanti penyusunan perkara ini harus kita susun bersama-sama. Kita sepakati bersama-sama. Tentu kami sebagai hakim, kemudian pemohon dan termohon. Jadi pada sidang ketiga termohon hakim ini kita bersama-sama susun agendanya untuk ditaati bersama. Dan ada lagi? Baik, kemudian sidang perkara pra-peradilan nomor 5 kita tunda pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2025 dengan agenda memanggil kembali pemohon karena pada hari ini belum hadir. Kemudian sudah di
Itu udah sidang. Ceng, ayo ceng. Selesai Pak? Terima. Ya. Itu enggak? Itu udah sidang. Nanti kita perlihatkan dulu. Ada permohonan resmi dari termohon ya. Minta penundaan 3 minggu. Nah, untuk itu kami sudah bersikap untuk meminta hanya paling lama 2 minggu. Ya. Baik, ya. Kalau kita sudah seminggu, kita pas hari itu panjang. Ketika teman-teman juga ada liburan panjang. Jadi kita tunda sidang berikutnya panggilan yang kedua, yaitu relasi tanggal 5 Januari. Izin Pak berkenan untuk ditunda 10 hari supaya ada Nah, lebih 10 hari tanggal berapa itu? ada lebih waktu dan revisi. 10 hari tanggal berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya sama itu, nanti jatuhnya. Bagaimana penundaan? Sebentar. Nanti akan disampaikan langsung oleh Bang Makdir Ismail terkait dengan persidangan hari ini. Terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih sudah menjadi saksi dan mengabadikan persidangan ini. Karena bagi kita tentu persidangan ini ke depan akan banyak membawa pengaruh terhadap kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Itu yang pertama yang saya ingin sampaikan. Kemudian yang kedua, ya, persidangan ini seperti saudara-saudara tadi dengar bahwa ini akan dilanjutkan pada tanggal 5 Februari ketika karena pihak KPK belum hadir ya menghadiri persidangan. Kita harapkan bahwa nanti ya, persidangan itu tentu akan dilakukan secara maraton sesuai dengan ketentuan yang ada. Kami diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi dan ahli, begitu juga KPK diberi kesempatan atau mau menghadirkan saksi dan ahli di dalam perkara ini. Sebab bagaimanapun juga buat kita yang penting sebenarnya apakah penetapan tersangka ini sah atau tidak sah. Karena bagaimanapun juga Pak Hasto ini kan disangka melakukan 2 perbuatan, yaitu melakukan suap dan yang kedua menghalang-halangi penyidikan. Nah, dalam permohonan pra-peradilan ini sebagai informasi awal perlu kami sampaikan, inilah yang kami persoalkan. Bukti permulaannya itu apa? Ada atau tidak? Karena menurut hemat kami, kalau kita bicara tentang bukti permulaan, maka bukti permulaan itu adalah bukti yang merupakan inti dari delik yang dipersangkakan. Jadi kalau misalnya suap, apakah ada keterangan atau ada saksi yang menerangkan dan ada buktinya
bahwa Mas Hasto ini menyuap. Ya. Sementara di dalam putusan perkara-perkara yang lalu tidak ada. Nah ini yang pertama kan kami ingin tegaskan. Kemudian yang kedua, bahwa dia juga disangka melakukan perbuatan menghalang-halangi penyidikan. Nah ini juga yang kami persoalkan di proses pra-peradilan ini, bukti permulaan menghalang-halangi penyidikan ini benar ada atau tidak. Ya, karena sebab bagaimanapun juga bagi kami, bagi kita semua, bukti permulaan ini sangat penting bagi penegakan hukum kita. Ya, jangan sampai orang ditetapkan menjadi tersangka karena ada asumsi. Ya, sebab keterangan-keterangan de auditu seharusnya tidak digunakan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua. Tadi disebutkan ada perbaikan, ini perbaikan apa? Ini sebenarnya perbaikan ini lebih pada perbaikan redaksional, ya. Tidak ada yang substansial dari perbaikan ini. Karena kami tidak ingin mencabut permohonan kemudian mengulang melakukan pendaftaran. Karena yang kami khawatirkan kalau itu yang kita lakukan berarti ada proses pemanggilan-pemanggilan yang memerlukan waktu yang lama. Jadi itulah sehingga kami tadi menyampaikan kepada ketua agar supaya diberikan izin untuk melakukan perbaikan. Dan perbaikan ini tidak kami revoi, tetapi dengan memberikan bagian dari permohonan yang kami tunjuk bagian mana saja yang diperbaiki. Soal penegasan saja, ini kan posisi KPK tidak hadir, padahal kan teman-teman sudah mengajukan itu lewat sistem begitu. Apakah ada sikap KPK yang diragukan oleh teman-teman soal tidak hadir di sidang? Saya kira begini, kita jangan berprasangka buruk lah terhadap KPK. Mari kita hormati, mungkin mereka terlalu sibuk sehingga belum sempat hadir. Ya mungkin juga mereka mempersiapkan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk membantah dan menguatkan dalil-dalil mereka. Ya. Saya kira begitu. Terima kasih. Sebentar ada apa? Saya tambah sedikit. Ini kita semua sedang disorot oleh publik. Pengadilan disorot oleh publik, KPK disorot oleh publik. Kita juga sebagai tim kuasa hukum Hasto Kristianto juga mendapat sorotan dari publik. Tidak salah kalau saya katakan bahwa kita ini dalam ujian untuk menegakkan hukum sesuai dengan asas due process of law, sesuai dengan hati nurani kita. Nah, sekali lagi saya ingin tambahkan, kalau kita gagal, kalau kita tidak memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam proses persidangan ini, yang diadili adalah kita. Jadi jangan pengadilan itu diadili oleh publik karena kegagalan atau kesalahan dalam penegakan. Nah ini yang saya ingin katakan, karena ini test case, ini ujian bagi lembaga peradilan, ini ujian bagi kita semua untuk betul-betul membuktikan kepada dunia, kepada publik bahwa hukum bisa ditegakkan, hukum bisa steril dari tekanan-tekanan politik yang ada. Ya, itu aja tambahannya. Makasih. Oke, terima kasih. Bang Roni, terima kasih Bang. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.